Beberapa hari ini viral video daripada Gus Miftah, seorang penceramah Islam yang memaki atau menghina seorang penjual es teh. Nah, saudara, ini menimbulkan reaksi keras dari netizen Indonesia. Bahkan ada yang meminta Gus Miftah itu untuk mundur atau meminta presiden untuk memecat Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Nah, saya sendiri mempunyai dua tanggapan, saudara. Yang pertama itu tanggapan secara umum, dan yang kedua nanti saya mau mencoba melihat apa yang terjadi ini dari perspektif iman Kristen. Nah, yang pertama-tama, saudara, kalau saudara tahu, Gus Miftah ini adalah seorang penceramah dan sering berceramah di hadapan para pelacur, ya, dengan tujuan, ya, menurut Gus Miftah, mau mempertobatkan mereka. Nah, kalau Gus Miftah ini memberikan tempat yang terhormat kepada para pelacur, dia berceramah di hadapan mereka dan mau mempertobatkan mereka, ya, menurut versinya Gus Miftah, mengapa seorang penjual es teh yang saya yakin sekali pekerjaannya jauh lebih mulia dan lebih agung daripada seorang pelacur itu dimaki-maki, saudara, ya, di dalam satu ceramahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang bagi saya sangat-sangat irasional, ya. Dan kalau saudara tahu, Gus Miftah ini adalah mentor daripada mu'alaf Deddy Corbuzier, saudara, ya. Dan saya mau melihat Deddy Corbuzier ini komentarnya apa tentang sikap Gus Miftah ini yang memaki penjual es teh. Karena kalau saudara memperhatikan kanal YouTube daripada Deddy Corbuzier, kalau ada hal-hal semacam itu, biasanya Deddy Corbuzier ini vokal, ya, untuk memberi reaksi terhadap hal-hal semacam itu. Nah, saya mau lihat apa dia berani memberi reaksi keras terhadap mentornya, yaitu Gus Miftah, saudara, ya. Itu poin saya yang pertama, saudara. Poin saya yang kedua itu adalah dari perspektif iman Kristen. Saya mau berkata bahwa tidak ada pekerjaan lebih rendah, lebih tinggi, tidak ada pekerjaan lebih mulia, tidak ada pekerjaan hina. Semua pekerjaan di hadapan Tuhan itu sama derajatnya. Maka Anda tidak boleh memberikan penghormatan kepada seseorang berdasarkan pekerjaannya. Kalau seseorang pekerjaannya itu lebih bagus dan menghasilkan uang lebih banyak, lalu Anda membungkuk-bungkuk, memberikan hormat berlebihan kepada dia. Kalau pekerjaannya hanyalah tukang sapu, atau tukang sampah, atau penjual es teh, atau tukang becak, lalu Anda petantang-petenteng di hadapan dia, menganggap dia pekerjaannya hina dan lain sebagainya. Iman Kristen, khususnya teologi reform, menentang pandangan semacam ini. Di dalam teologi reform atau Calvinisme, saudara, semua pekerjaan itu sama derajatnya di hadapan Tuhan. Asalkan semua pekerjaan itu adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dan sadar di hadapan Tuhan bahwa ini adalah untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Maka tukang sapu bisa bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras, bekerja dengan rajin, menyapu dengan bersih sekali untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini sangat mulia. Jadi yang namanya presiden tidak lebih mulia dari pekerjaan tukang becak. Ini pandangan teologi reform. Yang namanya pekerjaan seorang pendeta seperti saya yang membicarakan firman Tuhan tidak lebih mulia dari pekerjaan seorang penjual di pasar. Karena seluruh bidang kehidupan dan seluruh pekerjaan, asalkan pekerjaan itu tidak mengandung dosa, maka itu adalah sakral, suci di hadapan Tuhan. Ini pandangan teologi reform, saudara. Itu sebabnya tidak seharusnya kalau dalam pandangan iman Kristen, itu seorang penceramah agama menghina atau memaki seseorang hanya berdasarkan karena pekerjaannya dianggap rendah. Di dalam teologi Kristen, di dalam iman Kristen, tidak ada pekerjaan lebih rendah, lebih tinggi, lebih mulia, lebih hina. Saya pikir itu tanggapan saya, saudara. Dan biarlah kita sebagai orang Kristen terus hidup di dalam penghormatan terhadap Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan, kalau kita meninggikan Tuhan, itu artinya kita harus mengasihi sesama, tidak peduli pekerjaannya apa, kita harus menghormati sesama,
tidak peduli status sosial, status ekonomi, dan pekerjaannya seperti apa. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.